Saya tidak peduli dengan Nikita Mirzani. Kamu mau penjarakan 2000 tahun, 10.000 tahun, itu nggak ada urusan saya dengan Nikita Mirzani. Ya. Tapi proses hukum ini harus diselamatkan. Kenapa? Karena proses hukum yang tidak fair ini ditonton oleh banyak orang. Ribuan orang, jutaan orang menonton proses hukum yang tidak fair. Itulah yang saya bela. Kenapa? Saya tidak mau rakyat Indonesia disuguhkan proses hukum yang tidak fair. Saya tidak mau anak-anak kuliahan, mahasiswa, ibu-ibu disuguhkan dengan pertontonan penegakan hukum yang tidak fair, yang tidak adil, yang tidak betul-betul berpihak kepada rakyat. Makanya saya bela hukum, bukan bela Nikita. Saya tidak ingin orang seperti Nikita Mirzani yang sudah berjasa kepada negara, ya, sudah berjasa kepada negara, sudah berjasa melindungi muka perempuan-perempuan bangsa kita, menyelamatkan muka-muka mereka dari resiko skincare dan lain sebagainya. Lalu kita penjarakan hanya gara-gara kita tidak suka pada pribadi dia. Jangan, nggak boleh. Saya tidak terima gitu di hati nurani saya itu harus membiarkan orang-orang yang berjuang di jalan yang benar lalu ditinggalkan. Ya, saya tidak mau membiarkan orang-orang yang sudah berjuang di jalan yang benar, menyelamatkan anak bangsa, lalu kita biarkan dia sendiri. Nggak bisa. Nanti kita akan kehilangan orang-orang yang mendukung kita kalau kita berbicara kebenaran juga nanti. Saya tidak mau itu. Nah, ketika saya berbicara kebenaran hari ini, saya tidak mau ditinggalkan oleh rakyat. Tapi kalau kita sudah tunjukkan sikap kita yang arogan, kemudian seolah-olah orang bersalah padahal peradilan belum ditetapkan hukumannya berapa, lalu kita kemudian seolah-olah menyalahkan orang itu. Siapa yang gak kenal sama Ustadz Khalid Basalamah sih? Beliau adalah Ustadz yang terkenal di TV-TV, di TikTok, di media sosial di Indonesia. Beliau terkena kasus korupsi kuota haji. Astagfirullah. Uangnya disita oleh KPK. Gak tahu kabar ini bener apa enggak ya. Tapi kalau sampai bener sih, parah sih. Bener-bener parah kalau sampai bener ya. Ustadz aja bisa korupsi kuota haji. Ini kalau bener ya. Apalagi bukan Ustadz. Ustadz kan tahu dosa, tahu agama, tahu hukum, tahu neraka, tahu surga. Ceritanya, ceramahnya. Tapi kok bisa ikut kena korupsi kuota haji kayak gitu tuh? Aduh, gimana itu? Yang buat kuota hajinya dikorupsi dan belum berangkat sampai sekarang, harap bersabar ya. Semoga cepat berangkat. Mirzani dan Mail akan menggugat Wan Prestasi senilai 4 miliar, kembalikan uangnya. 10 miliar itu adalah kerugiannya. 100 miliar adalah jatuhnya kredibilitas Nikita Mirzani 8 bulan gak bisa ngapa-ngapain. Total 114 miliar. Gimana? Aman? Aman? Bagaimana? Jika itu dikabulkan, apa yang terjual? Harga diri, semua terjual atau rumah-rumah juga terjual? Gantian nih ceritanya. Anyep gak Zek? Emang enak. Banyak yang menanyakan terkait hasil sidang Nikita Mirzani kemarin ya. Bagaimana sih? Apakah Nikita Mirzani masih berpeluang untuk bebas atau tidak ya? Kira-kira perlu dijawab nggak ya? Kayaknya netizen, publik lebih tahu sih ya, prediksinya, ya nggak gitu. Dan saya mencoba selalu memberikan edukasi ya, yang sesuai fakta, sesuai yang saya tahu, dan saya tidak mau gitu loh berbicara tanpa fakta, apalagi menutupi fakta yang ada. Karena itu saya tidak berani gitu loh untuk ke sana, apalagi yang terkesan membodohi publik ya, sesuatu yang tidak jelas atau bisa dianggap hoax ya. Itu saya nggak mau berada di sana. Walaupun saya harus dituduh pro kesini pro kesana, tidak ya. Saya dalam wawancara pun menjelaskan apa yang ditanyakan, seperti halnya sidang kemarin Nikita Mirzani, seperti apa peluangnya ya jelas ya. Pastinya dalam setiap kali sidang ya bisa saja menguntungkan keduanya ya, terkait
siapa yang diuntungkan itu kan prediksi masing-masing, prediksi publik ya. Yang pasti apapun hasilnya nanti majelis hakim yang akan memutuskan, karena bagaimanapun saksi ahli yang kemarin hadir ya tidak bisa kesaksiannya itu 100% akan mempengaruhi persidangan atau putusan majelis hakim. Semua harus berkaitan, berkesesuaian dengan fakta-fakta lainnya ya. Seperti itu, dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian yang lainnya ya. Jadi saksi ahli kemarin itu merupakan bagian untuk melengkapi adanya dugaan pemerasan dan juga TPPU yang ada ya. Jadi apapun hasilnya, bagaimanapun hasilnya, nanti kita tunggu putusan bersama. Yang paling penting adalah kita tetap kawal persidangan ini ya, dan kita harapkan persidangan ini berjalan lebih baik ya. Kita harapkan juga terhadap terdakwa untuk selalu bersikap baik, karena bagaimanapun ya perilaku dalam persidangan itu akan menjadi poin, akan menjadi pertimbangan majelis hakim ya enggak. Dan buat siapapun ya yang mendukung siapapun itu di sana ya, itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi ya. Tidak akan ada guna ya, sampai ribut-ribut, sampai gontok-gontokan, sampai ngajak debat, nggak akan ada guna ya apapun yang kalian lakukan di luar sana ya, kecuali kuasa hukum yang di dalam persidangan ya. Nggak boleh lah gitu memprediksi, tapi jangan berlebihan ya, jangan seolah-olah perkataannya itu dikomal-komal dimana bisa dipercaya akan membebaskan Nikita Mirzani. Gak ada ya, nggak ada kaitannya ya. Kalian boleh mensupport apapun ya sewajarnya ya enggak. Kalau ada bukti-bukti apa yang kira-kira bisa membebaskan terdakwa ya silahkan aja ya, nggak disampaikan ke kuasa hukumnya, itu bisa dijadikan bukti dalam persidangan ya, daripada ribut berkoar-koar bela sana bela sini seperti nanti kan ada gunanya. Putusan majelis hakim nanti yang menentukan ya, NM atau terdakwa bebas ataupun tidak ya. Jadi ya kita berbicara fakta aja lah. Kita apapun itu ya, bagi saya juga nggak terlalu penting dan pengaruh ya, mau bebas mau tidak ya. Paling tidak selama dalam proses ini saya bisa memberikan edukasi hukum dan pengalaman dan memberikan fakta ya, berbicara berdasarkan fakta, Laude Umar Ponte guys. Asumsi yang Ini yang paling tegas DPR di antara yang lain. Karena kenapa? Ini kasus Nikita memang mencemarkan nama baik kepolisian atau merusak citranya sendiri. Hukum di Indonesia dan kejaksaan pun juga rusak kalau kasusnya terlalu seperti ini. Kita amati dari awal, memang kasus ini sepertinya aslinya sangat receh, cuman dibuat drama semakin lama. Bukan kasus pembunuhan tapi seperti ini, gak ngerti dah.